Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa bima'unatika yanbalijul haqqu wa yastabin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, saya akan membawakan tema yang masih tercakup dalam bahasan tasawuf, yaitu la rohbaniyata fil Islam, atau artinya adalah tiada kerohiban di dalam Islam. Nah, di dalam tasawuf sendiri bermula dari sebuah gerakan, yaitu zuhud terhadap harta, yang mana ada sebagian kaum muslimin yang takut terhadap keinginan-keinginan duniawi, dan mereka berusaha untuk memperoleh keberhasilan di akhirat gitu. Maka mereka mengikuti zuhudnya Nabi SAW dan kebanyakan para sahabatnya gitu. Nah, akan tetapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah zuhud itu tidak berarti kita berada dalam suatu kondisi yang mana kita harus berhijrah dari dunia atau meninggalkan dunia, atau tidak bekerja seperti itu. Nah, maka cara seperti ini itu tidaklah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam gitu. Nah, dan juga tidak sesuai dengan kewajiban kaum muslimin atau kewajiban seorang muslim, yang mana dia itu menganggap dunia sebagai bekal untuk mempersiapkan akhirat seperti itu. Seperti yang dikatakan oleh Gus Baha gitu ya, bahwasanya dunia itu penting. Kenapa? Karena dunia ini tempat kita menanam gitu, dimana kita menanam amal-amal, menanam hal yang bisa kita tuai nanti ketika di akhirat seperti itu. Maka dunia ini penting dan perlu diperhatikan seperti itu. Nah, maka Islam ini gitu ya, menyeru kepada wasatiyah atau kemoderatan dan juga keseimbangan dalam setiap urusan gitu. Nah, kemudian hal-hal yang bersifatnya itu ekstrim, sifatnya itu berlebihan di setiap hal gitu ya, nah itu akan bertaarud atau bertentangan dengan manhaj Islam. Nah, sebagaimana ayat Al-Quran itu di dalam maudhu ini, atau di dalam tema la rohbaniyata fil Islam ini, tidak ada takwil atau tidak ada perbedaan di dalam penafsiran ataupun pemahaman ya. Nah, sudah dikatakan dalam ayat wabtagi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Maka carilah apa yang telah Allah datangkan kepadamu dari akhirat, akan tapi jangan kau lupakan nasibmu di dunia. Nah, maka zuhud dalam ta'rif Imam Ali karamallahu wajhah bukanlah i'tizalan lid dunya au hajran lil kasb wal amal, bukanlah meninggalkan dunia dan juga tidak meninggalkan pekerjaan gitu ya. Nah, kan tapi beliau mengatakan lau anna rajulan akhadha jami'a ma fil ardi wa arada bihi wajha Allah taala sama zahidan. Nah, walaupun ada orang yang ingin mengambil semua kekayaan dunia, akan tetapi selama itu dia niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia disebut sebagai seorang zahid gitu. Beliau melanjutkan walau annahu taraka jami'a ma fil ardi wa lam yurid bi tarkihi wajha Allah taala lam yusamma zahidan. Nah, dan juga kalau dia meninggalkan semua yang ada di dunia, akan tapi selama itu dia tidak meniatkannya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak bisa dinamai sebagai seorang zahid gitu. Wala musamma walakana lillahi ta'ala fi zalika abidan, dan di sisi Allah pun dia juga tidak dianggap sebagai seorang hamba gitu ya. Nah, falyakun akhzuka allazi ta'khudhu wa tarakkuka allazi tatrukuhu lillahi azza wa jalla la yughrihi wa alam anna al-hakima idza tanawala arada dunyan jara majal khadiq tanawala hayatan qad arifa daraha wa nafaha. Nah, maka beliau mengatakan bahwa jadikanlah
semua yang kamu inginkan itu, mau kamu mencari kekayaan atau kamu memilih kesederhanaan, niatkan semua itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang orang yang bijaksana itu ketika ingin mengambil sesuatu atau mengambil kekayaan dunia, dia mengetahui mudaratnya dan manfaatnya seperti itu. Dan mengetahui dan dia juga akan mengetahui secara mendetail gitu ya, apa yang akan dia ambil, mana yang itu bermanfaat untuk dirinya dan orang lain seperti itu. Nah, jadi dari penjelasan tadi ya, kita mengetahui bahwasanya niat itu penting gitu ya. Niat itu, mau kita mengambil harta atau kita memilih untuk sederhana, itu yang penting niatnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai contoh orang yang kaya tapi juga disebut zahid pada masa sahabat adalah Utsman bin Affan, yang mana ketika itu perang Tabuk ya kan. Ketika perang Tabuk itu kan kondisi kaum muslimin di Madinah itu sedang susah-susahnya gitu. Nah, akan tapi Utsman bin Affan yang kala itu memiliki harta yang berlimpah, menginfakkan hartanya yaitu yang senilai 950 unta dan 1000 dinar kepada pasukan kaum muslimin yang kala itu berjumlah 30.000 orang. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala kala itu memberikan kemenangan bagi kaum muslimin. Nah, tapi sebaliknya ya, ada sahabat yang memang kaya raya dan tapi ketika Allah perintahkan untuk menginfakkan, beliau infakkan semuanya. Tapi ada juga orang yang dia ini tidak sekaya Utsman gitu ya, tidak memiliki harta yang cukup banyak, cuman dia itu punya ta'alluq yang sangat kuat dengan hartanya gitu, sehingga dia itu menjadikan dirinya itu sangat bakhil gitu. Nah, maka di sini dia dianggap sebagai ahlud dunya gitu ya. Nah, maka di dalam memperhatikan urusan dunia ya, boleh-boleh saja, akan tapi yang disyaratkan adalah kita tidak boleh memperhatikan urusan dunia sampai pada hati kita atau membawa perasaan kita terhadap harta itu gitu. Nah, maka Abu Al-Qasim Al-Asfahani itu membagi manusia ke dalam 3 golongan. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang jadi mereka itu hanya memperhatikan urusan-urusan dunia tanpa menghiraukan urusan akhirat gitu. Maka di sini golongan itu disebut sebagai abdul togut, hamba togut atau syarut dawab ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Terus yang kedua golongan orang-orang yang mereka hanya memperhatikan urusan akhirat saja, tapi urusan-urusan dunia tidak diperhatikan gitu. Nah, yang ketiga, dan ini yang dipilih oleh seorang mu'alif ini gitu ya, yang mana kita harus menadaninya, yaitu golongan yang mutawasid atau pertengahan, yang mana mereka itu memberikan hak pada dua sisi, yaitu sisi dunia dan sisi akhirat seperti itu. Dan inilah manhaj yang dipilih oleh para anbiya, karena nabi-nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan kemaslahatan dunia dan akhirat seperti itu. Nah, ada juga hadis yang sangat masyhur di kalangan kita. Ada 3 orang pemuda yang mendatangi Rasulullah SAW dan mereka mengatakan ya, salah satunya mengatakan, saya berpuasa dan tidak akan berbuka gitu. Yang kedua mengatakan, saya akan sholat setiap malam dan tidak akan tidur. Yang ketiga saya mengatakan, saya tidak akan menikah. Nah, apa tanggapan dari Rasulullah SAW? Rasulullah SAW mengatakan, innani akum wa ana mu'asum wa uftir wa tazawwajun nisa gitu. Saya ini sebenarnya juga sholat tiap malam, tapi juga tidur juga gitu. Saya puasa tapi juga kadang tidak puasa, dan juga saya menikahi wanita gitu. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka bukanlah golongan dari umatku seperti itu. Nah, di dalam hadis yang lain bahwasanya ada seorang yang melewati gua seperti itu, dan ketika itu dia melihat di dalam gua itu ada
air gitu ya, air dan persediaan untuk dimakan seperti itu. Nah, ketika itu dia berbisik pada dirinya bahwa saya ini ingin bertahanus di gua itu, beriktizal dari urusan dunia gitu, dan menetap di gua itu. Nah, ketika dia ceritakan itu kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menjawab, "Walladzi nafsi Muhammadan biyadihi la ghadwatun aw rahatun fi sabilillah khairun minad dunya wa ma fiha." Nah, demi jiwa yang mana Muhammad SAW berada di tangannya, bahwasanya pergi atau berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wal maqami ahadikum fi safil awal khairun min salatihi sittina sanah. Dan berdirinya kalian di shaf pertama itu lebih baik daripada sholat 60 tahun seperti itu. Nah, maka hadis di sini menjelaskan bahwasanya ada kewajiban jihad dan berusaha gitu ya, dan menolak adanya iktizal atau menyendiri di dalam gua ataupun di biara-biara gitu. Nah, atau yang dinamai sebagai rohbaniyah. Nah, disinilah asal mula istilah rohbaniyah itu berasal gitu ya. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW juga bersabda, "Inna rohbaniyata lam tuktab alaina." Bahwasanya rohbaniyah itu tidaklah diwajibkan atas kita gitu. Atau di hadis yang lain juga beliau mengatakan, "Inni lam umir bir rohbaniyah." Sesungguhnya aku tidak diperintahkan dengan rohbaniyah seperti itu. Nah, maka di dalam Islam rohbaniyah itu adalah suatu bid'ah gitu ya, yang mana berasal dari buatannya orang-orang Bani Israel gitu. Sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Quran gitu ya, summa qaffayna ala atharihim bi rusulina wa qaffayna bi Isa bin Maryam wa atainahul injil wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu ra'fatan wa rahmah wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah. Nah, di sini dikatakan bahwa rohbaniyah itu adalah hal yang dibuat-buat oleh para ahli kitab gitu, yang mana tidak Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas mereka, kecuali hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, maka di sini orang-orang ahli kitab waktu itu gitu ya, itu mengikuti rohbaniyah itu sendiri, yang mana Allah Subhanahu wa taala belum mewajibkannya, dan bahkan mereka membawa diri mereka itu kepada kesusahan gitu ya. Kan rohbaniyah itu kan mereka menolak makan, minum, terus menolak menikah, dan sangat bergantung sekali kehidupannya terhadap gua-gua gitu. Kita mengetahui bahwasanya dulu itu pendeta-pendeta di Arab gitu ya, di gurun pasir, itu mereka itu sangat mempunyai kebiasaan yaitu tinggal di gua-gua seperti itu. Nah, maka kebiasaan seperti inilah yang nantinya akan dinamai sebagai rohbaniyah. Nah, dan digolongkan sebagai orang-orang yang fasik gitu. Nah, diceritakan juga di tafsir Al-Qurtubi bahwasanya Rasulullah SAW bertanya gitu kan, apakah kalian tahu apa itu rohbaniyah gitu kan. Lalu beliau menceritakan, jadi dulu itu ada kaum yang sangat kuat gitu ya setelah masa Nabi Isa gitu, yang mana mereka ini melakukan maksiat. Nah, kemudian orang-orang yang beriman waktu itu ya, yang masih berpegang teguh pada ajaran Nabi Isa sangat membenci mereka gitu. Lalu mereka memeranginya gitu. Tapi mereka ahlul iman atau orang-orang yang masih berpegang teguh pada ajaran Nabi Isa ini kalah gitu ya. Sudah 3 kali peperangan mereka kalah, sehingga hanya tersisa sedikit dari mereka gitu. Nah, maka orang yang sedikit ini mereka memutuskan untuk berpisah gitu ya, dan menetap di gua-gua, yang mana mereka bermaksud hanya untuk menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW. Nah, maka kebiasaan itulah yang sampai sekarang dikenal sebagai rohbaniyah gitu. Nah, maka di sini dijelaskan bahwa rohbaniyah itu adalah sebuah bid'ah yang tercela gitu. Nah, maka yang adapun bagi orang yang ingin memutus
urusan-urusan dunia dan hanya berfokus pada ibadah, ya berputus atau mutuslah dengan cara yang benar, yaitu dengan berusaha gitu ya, dengan berjihad gitu, dengan beribadah yang sesuai dengan ajaran Islam atau ajaran Nabi Muhammad SAW, bukannya berkholwat atau menyendiri gitu. Nah, di bahasan yang lain yang juga sangat penting kita perhatikan, bahwasanya dulu orang-orang pendeta dari Yahudi dan Nasrani itu suka mengambil harta orang-orang pengikutnya gitu ya, atas nama agama gitu. Dijelaskan bahkan di dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhbani la yaquluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Nah, Al-Qurtubi menjelaskan dalam tafsirnya bahwasanya ulama Bani Israel atau orang Yahudi dan ruhban gitu ya, atau para ahli kitab dari kalangan Nasoro itu, mereka mengambil harta-harta pengikut mereka dengan nama gereja gitu ya, dengan atas nama kemaslahatan gereja gitu, padahal mereka ini hanya ingin memanfaatkan harta-harta para pengikutnya gitu. Nah, inilah yang mana menambah sifat tercelanya ar-rohbaniyah itu sendiri gitu. Nah, maka dijelaslah di sini bahwasanya Islam itu menolak ar-rohbaniyah dan menyeru kita untuk bersikap moderat gitu, yang mana kita ini memperhatikan juga urusan dunia, akan tapi semua itu harus diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Mungkin cukup ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.